fasilitas yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bekasi untuk warga Kabupaten Bekasi bisa menyeluruh, bisa dirasakan, sehingga kita bisa sama-sama merasakan kesehatan itu memang hal yang penting, dan kita nggak pengen pastinya kita sakit, namun ketika kita sakit bisa mendapatkan pelayanan dan mendapatkan penjaminan dari Kabupaten Bekasi. Itu dari saya barangkali satuan atau hal yang bisa saya sampaikan di sini adalah jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, sedia penjaminan kesehatan sebelum teman-teman atau warga dia jatuh sakit. Kalau jatuh sakit, rumah sakit nanti, namun hati-hati dalam hal jaminan ataupun dalam hal mempunyai apa yang Kabupaten Bekasi dapatkan, baik untuk kesehatan ataupun jaminan ataupun hal yang lainnya sama-sama. Itu saja dari saya. Pesan terakhir dari saya adalah ketika ada kedapatan dari warga Kebun Buya Selatan, ketika sakit di kanan kirinya, kami harapkan jangan panik dulu. Ya, prinsipnya jangan panik dulu, kemudian berkoordinasi dengan kanan kirinya. Ketika bisa dibantu kanan kirinya, berkoordinasi dengan RT dan RW setempat, sehingga kita bisa mengupayakan dulu tinggalnya evakuasi kita ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang bisa kita maksimalkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Bonsor dari Jam Kaswas. Terima kasih. Ibu acara selanjutnya Ibu bacanya cuci Al-Quran oleh Bapak Budi. Itu mengenai waktu dalam kegiatan di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, acara nanti berupa penjelasan yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Irwan Nasir SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Satu. Ini nggak ada yang mau foto saya dulu. Mumpung saya masih ada. Ini ada HP, nggak ada tukang, nggak ada kameramen. Ya, oh boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ayam bareng makan opak. Jawab salamnya kurang kompak. Mau diulang? Diulang ya bu? Ngantuk? Tidur yuk. Ya mentang-mentang muda, Masya Allah. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan ayam sama sebelah. Jawab salamnya kayak galak. Galak banget bu. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya, terima kasih. Mantap. Susu. Jangan musim hujan harus disusuin. Sampean. Yuk, ya. Sampai mana tadi? Sampai susu ya? Qala ta'ala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarju Al-ayat, maaf ya, saya udah maafan dulu. Beda sama 20 tahun yang lalu. Masya Allah.
Segini teh belum nyampe jawab masih nada Bayati Husaini ya Ustaz. Beda masih bapak ini, usianya lebih dari saya tapi subhanallah masih kuat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil qurama wal masyayikh, teristimewa sahibul wasilah DKM Masjid Jami Al Hidayah yang sementara dipimpin oleh Bapak Ustaz Eri Purnomo beserta Bapak Budi dan rekan-rekan. Sahibul panitia Bapak Samiruddin, sahibul wasilah, sahibul wilayah Bapak Ketua RT 04 ya. Maaf saya salah 04, tinggal makan doang kemarin. Ya Bu ya, kemarin saya tinggal makan, subhanallah. Alhamdulillah. Sahibul wilayah Bapak Ketua RT 01 Bapak Fuad Rianto yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian Bapak Ketua RT 02 Bapak Lapor Supriyadi SH, Bapak Ketua RT 03 Bapak Jenny, Bapak RT 04 Bapak Yanto, juga Kasepuan Bapak Ketua RW berapa sih? RW 017 Bapak Heri Iskandar beserta jajarannya, serta para kesepuhan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau saya sebutin insya Allah saya ngabsen doang. Habis. Alhamdulillah berkat kudrat iradah dari Allah, pada malam hari ini saya bisa bermuajahah, bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bu, udah siap ngaji? Bu, udah siap ngaji? Siapin telinga kita. Bapak udah siap ngaji? Anak-anak yang di luar udah siap ngaji belum? Cinta sama Rasul? Cinta sama Rasul enggak? Kalau cinta sama Rasul, kata Rasul, perintah Rasul. Apa kata perintah Rasul? Ikuti saya, ada satu hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Coba Bu, yang ibu-ibu aja yang di luar ya, bapak-bapak antaran ya. Sabu, ini kabel baca dulu. Ya Bu, bismillah Bu, yang tadi hadis Rasul. Kalau ibu cinta sama Rasul, itu perintah Rasul yang pertama. Yuk, 1, 2, 3, bismillah. Iya. Mus, wamus. Oke, bapak-bapak nih yang di dalam ya. 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, bagus, cakep. Ya, yang anak-anak sebelah kanan bapak, ayo 1, 2, 3, bismillah. Anak-anaknya kemana? Ini anak-anak, saya boleh cek ya Ustaz. Nah, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning kan? So, anak-anak, siapa yang bisa hadis yang tadi Bapak bacakan? Ada? Maju. Ya, sekali lagi.
semuanya. Siapa tahu anak-anak ada yang tadi mah lagi main HP. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Mana? Ayo. Ayo. Salah 2.000. Lumayan kalau beli kilo. Ayo. Ada? Ibu-ibu ada yang mau maju, satu aja perwakilannya. Ayo. Oh, biru, enggak apa-apa. Biru ada biru. Ada satu biru. Yuk, ibu-ibu, satu perwakilan. Hadis Rasul. Kita kan maulid, safari maulid RT 01, RT 04, RT 04, 01. Nanti kan kita pindah lagi di sono. Harus ada hasilnya. Ya, ayo. Mau ibu-ibu dulu apa mau anak dulu? Lumayan. Oke, ayo yang depan mau bu. Maju. Oh iya, ayo. So, ayo. Jadi siapa namanya? Fawad, kelas berapa? Ayahnya ada nggak? Ada. Udah siap? Ingat yang Bapak tadi bacakan? So, pegang mic-nya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin Wow. wa muslimatin. Iya. Jangan beli kuota ya. Ya, buat jajan. Pada diem baik sih. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamiah rahimahumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya mau menegaskan, di zaman era globalisasi sekarang ini, di zaman era digitalitas, segala sesuatu serba online, betul? Dari mulai bapak isi token, isi pulsa listrik, isi segala macam, sampai isi perut sekarang bisa dikontak dari rumah, betul? Betul atau betul? Bahkan sekarang semua tenaga manusia diganti dengan serba digitalitas, betul? Makanya anak-anak kita sekarang korban digitalitas. Anak-anak lebih peka terhadap digitalitas daripada kedua orang tuanya, betul? Nah, ayo ngaji, ayo sebentar lagi nih menjelang maghrib, ayo antem kayak begini. Tuh zaman sekarang. Masya Allah. Maka dari itu, zaman sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sulit untuk dijadikan contoh. Memberi contoh mah gampang. Memberi contoh mah gampang. Yang sulit itu dijadikan contoh. Ya contoh gini gak, ada kambing suruh nyontoh ayam. Kayaknya yang suruh nyontohnya itu harus diperiksa. Gak waras. Kambing suruh nyontohnya kambing, ayam suruh nyontohnya ayam. Orang harus suruh nyontohnya ke orang. Nah, Rasul kita itu orang, Rasul kita itu manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh aku telah mendatangkan, mengutus kepada kalian semua utusanku min anfusikum, dari golongan kalian, itu manusia. Tetapi kendati pun Rasulullah itu manusia, berbeda kualitasnya. Yang disebut basyarun lana basyari. Manusia memang, tapi berbeda dengan kita. Apa yang
Tidur nggak? Tidur. Bu, ibu orang apa dulu? Apa jin? Orang. Tidur nggak? Tidurnya ibu, tidurnya bapak, tidurnya saya beda dengan Rasulullah. Betul kan Pak? Rasulullah tidurnya nggak pernah lepas hatinya kepada Allah. Kalau kita tidur ya habis-habisan, betul? Alasan, terus hari maulidnya kelamaan, malaman saya jadi usia subuh. Nggak bisa begitu. Rasulullah mau jam berapa? Hatinya tetap hadir di hadapan Allah. Contoh lagi. Nih, tim hadroh kita doain mudah-mudahan masuk surga, amin. Namanya hadroh artinya menghadirkan Rasulullah. Ketika Pak lihat marhaba ya nur aini, marhaban ya Husaini, Allah marhaban. Insyaallah aku yakin Rasulullah hadir di sini tempat, amin. Makanya kita doain ya anak-anak muda, apalagi yang masih belajar. Tim hadroh insyaallah ahlul jannah masuk surga berikut hadrohnya, amin. Pak RT, 4 orang RT di sini sama Pak RW sama Ketua DKM, kita doain masuk surga sama stempel-stempelnya, amin. Amin. Stempelnya di bawah, masya Allah. Iya, orang yang berjasa untuk kita semua. Tadi yang pakai hormati juga Bapak Andi ya, sebagai relawan, subhanallah. Beliau insya Allah termasuk umat Rasul yang mendapat syafaat, amin. Kalau warga gak punya BPJS, pengen masuk rumah sakit, gak punya duit, ditolongin sama Pak Alim, beres hukuman rumah sakit, cincai. Ada orang gak percaya, kan masa sih gratis, saya kan gak punya duit, gak belum terdaftar di BPJS. Tuh, hubungi Pak Alim, hubungi Pak RW Iskandar, subhanallah. Ini orang yang senang menolong, prihatin dengan kesusahan orang, kemudian berikan solusi terbaik ini, subhanallah, amin. Amin ya Rabbal. Lanjut. Sampai mana tadi saya ngomong? BPJS. Itu kita cuma bisa memberikan contoh, sulit dijadikan contoh. Sekedar pun Rasulullah itu manusia berbeda. Kita keringetan gak Bu? Pak, kita keringetan gak di rumah? Kita keringetan. Ibu keringetan gak kalau di rumah? Kalau lagi berat keringetan gak? Rasulullah juga sama keringetan. Cuman keringat kita, keringat ibu, keringat bapak beda sama keringat Rasul. Keringat Rasulullah ketika sedang jualan, berdagang ke negeri Syam, dikawal sama asistennya Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid, itu keringatnya itu wangi. Ya tibi, ya miski, ya wanginya seperti minyak misik. Itu belum ada parfum yang kayak seperti sekarang. Wangi, makanya apa kata Siti Maisyarah? Ya Khadijah, ada apa Maisyarah? Subhanallah, Muhammad wangi badannya. Keringatnya itu yang saya nggak habis pikir, yang kayak bau. Ketika tersinari matahari, dia kan tersinari matahari, bahkan keluarin keringatnya aja wangi. Subhanallah. Coba keringat bapak sama keringat ibu, cium deh, tapi jangan dikebet-kebet. Sekarang saya juga tahu keringat bapak ibu beda, berbeda-beda. Tapi Rasulullah subhanallah. Bahkan kita keludah, bapak suka keludah kan? Ibu keludah kan? Ludah kita beda dengan ludah Rasul, makanya disebut basyarun la kal basyari. Memang manusia tapi berbeda dengan kita kualitasnya. Ludah Rasul bisa jadi obat. Buktinya sebuah cerita diceritakan ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar
dibangunkan ketika sedang tidur oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Ya Ali, kau bangun. Ada apa ya Rasul? Kau membangunkan tengah malam. Ketahuilah wahai Ali, malam ini aku akan berangkat hijrah dengan Abu Bakar. Kau tinggal di rumahku, kau tidur di ranjangku. Labbaik ya Rasul, siap. Kata Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali tidur, Abu Bakar dan Rasulullah beranjak pergi menuju Madinah atau Yasrib. Dulu namanya Yasrib, sekarang Madinatul Munawwarah. Ketika berjalan kelelahan. Baginda Rasul kelelahan, kemudian Abu Bakar ngajak, ya Rasulullah, ya ada apa wahai Abu Bakar? Yuk kita singgah di sebuah gua. Nah, di Gua Sur. Ketika di Gua Sur, apa kata Rasulullah? Ayo kita masuk, kata Abu Bakar. Sebentar ya Rasul. Kenapa Abu Bakar? Aku mau rapikan dulu di dalamnya. Takut ada binatang berbisa. Ketika masuk, dirapikan sama Abu Bakar, dirapikan, dibersihkan. Betul aja. Tangan Abu Bakar kesengat, telunjuknya itu kesengat kalajengking. Kesengat kalajengking itu ditahan sama dia, sama Abu Bakar. Lama kelamaan makin panas, makin bengkak, makin sakit. Maklum disengat kalajengking kalajengking apa? Iya kalajengking Arab. Jangan kejadian jadi Arab kagak dikira Sukadani. Kan beda. Nah, ketika disengat kalajengking Arab itu mulai kelihatan ketika masa ngobrol Rasulullah kaget. Kenapa kayak Abu Bakar? Maka lu kayak Abu Bakar, apa yang kau rasakan? Kenapa kau kelihatan pucat? Apakah kau ini takut menghadapi orang kafir Quraisy? Enggak ya Rasul. Kamu takut keluar kamu diganggu oleh orang kafir? Enggak ya Rasul. Kamu ragu untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah? Tidak ya Rasul. Lantas kenapa? Tanganku ya Rasul. Kenapa tanganku? Pas dilihat bengkak. Dilihat bengkak. Pas dilihat bengkak kaget ya Allah. Kenapa kamu diam aja? Kenapa ini? Aku disengat kalajengking ya Rasul. Kenapa kau diam saja? Biarpun aku sakit ya Rasul, yang penting aku tidak merepotkan engkau wahai Rasul. Tapi apa? Sini tangan kamu. Diambil tangan Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'un alim. Diludahi. Pas sudah diludahi diusap sama tangan Rasulullah, kemudian diratakan. Saat itu tangan Abu Bakar sembuh. Subhanallah. Coba di sini kalau besok ada yang kena kalajengking bawa ke Pak Budi. Diludahi nama Pak Budi, insya Allah nanti hubungi Pak Ali nanti rumah sakit. Nanti jadi Rasulullah itu patut kita tiru. Tadi udah jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang patut kita tiru. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, Nabi isi domennya kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka sesungguhnya aku mengutusmu syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran dan sebagai pemberi kabar berita yang baik, wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan. Tiga. Pertama sebagai saksi, kedua sebagai pemberi kabar cerita yang baik, kemudian yang ketiga pemberi peringatan, yang keempat wada'iyan ilallahi bi'iznihi dan sebagai dai penyeru kepada ajaran agama Allah dengan izin Allah, wasirajan munira dan sebagai penerang bagi umat manusia dari kegelapan akidah, kegelapan moral. Maka ketika zaman jahiliyah sebelum Rasulullah lahir itu sangat bejat. Wanita saja sampai dijadikan pemuas nafsu.
oleh laki-laki yang tak beradab. Makanya ketika Rasulullah lahir, wanita dimuliakan. An-nisa ibadul bilad, wanita itu adalah tiangnya agama, tiangnya negara, sampai dimuliakan. Sampai ada hadis Rasulullah, kalau memang siapakah ya Rasul, orang yang patut aku hargai, orang yang patut aku hormati di muka bumi ini, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Jadi ibumu. Bapak lu ibunya jadi berapa? Ibumu. Berapa bapak lu? 3. Di rumah ada berapa? 1. Berarti kurang? Subhanallah. Kode itu kode. Ada bininya nggak hadir? Pulang baca kek. Gitu. Semua aku baru. Makanya pertama Rasul akan jadi saksi. Saksi apa? Saksi atas umatnya. Baginda Rasul pernah bersabda, hayati khairul lakum, hidupku baik buat kalian semua, wa mamati khairul lakum, dan kematianku saja baik buat kalian semua. Qila ya Rasulullah, qad anna hayataka khairul lana. Kata sahabat berkata, sungguh ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengetahui hidupmu baik buat kami semua. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, fakaifa anna mamatuka khairul lana. Kemudian bagaimana dengan setelah kematianmu saja baik buat kami semua? Apa kata Rasul? Hayati khairul lakum, hidupku baik buat kalian semua. Ma'dumtum fikum da'autum ila Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Karena hidupku baik buat kalian semua, ma'dumtum fikum, apa yang aku peroleh dari Allah, aku dakwahkan menuju ajaran agama Allah. Da'autum ila Allah bil hikmah, dengan cara lemah lembut, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh yang baik. Makanya kita wajib mencontoh kepada Rasulullah. Wa mamati khairul lakum, dan setelah kematianku saja baik juga buat kalian semua. Kenapa demikian? Rasul bersabda, zalika anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yawmin itsnain wa khamis. Sesungguhnya setiap amal kalian yang kau berbuat tu'radu alayya, akan Allah perlihatkan kepadaku. Subhanallah. Kapan? Fi kulli yawmin itsnain, setiap pada hari Senin, wa khamis, dan setiap hari Kamis. Makanya suka ada bermuhasabah setiap hari Senin itu puasa, Senin sama Kamis itu ditibak kepada Rasulullah. Makanya Bapak kalau mau puasa Senin Kamis itu tuntunan Rasulullah, sunnah itu namanya. Fama ra'aitu min khairin, siapa di antara umatku yang melakukan amal kebajikan, apa kata Rasulullah? Istabsyartu bihi, maka dia akan mendapatkan kabar berita yang baik. Apa? Al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min khairin ghairul dzalik, dan siapa yang melakukan sebuah kebaikan, sebuah amal yang keluar dari syariat, min ghairi dzalik, yang keluar dari ajaran agama Allah, apa kata Rasulullah? Istaghfarullahu bihi, maka aku akan memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Subhanallah. Apakah Rasul nggak sayang sama kita? Ada umatnya yang tersesat, ada umatnya yang meleset akidahnya, kemudian masuk kepada hidayah, kemudian mau sholat, mau berjamaah, di akhir hayatnya meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Istaghfarullahu bihi istanqadana minan nar, nanti dia akan diangkat dari neraka setelah disiksa dulu, dicuci dulu dosa-dosanya di neraka. Minal dhalalah
ilal hidayah, dibawa dari kesesatan menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Cinta sama Rasul, Bu. Cinta sama Rasul, Pak. Kalau cinta sama Rasul, kita sholawat. Man sholah alaiya wahidatan. Siapa di antara umatku yang bersholawat kepadaku cuma satu kali, sallallahu alaihi asrat, maka akan dibalas 10 kebaikan. Amin. Kalau lebih bagus pakai apa kata Rasul? Man sholah alaiya alfa maratin. Siapa yang selalu bersholawat kepadaku walaupun cuma 100 kali, apa kata Rasul? Lam yamut hatta yubashirullahu bil jannah. Dia tidak akan aku matikan hingga dia diberikan kabar berita indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sholawat ya Bu ya. Sholawatnya ya sholawat yang kira-kira Ibu mampu. Nih saya mau ngingetin tazkiratul maut. Sholawatannya ya Rasulullah. Bapak, Ibu, para hadirin rahimakumullah. Nah, mengenai ini semua, karena Rasulullah ini sebagai suri tauladan yang mampu memberikan contoh dan bisa dijadikan contoh, maka patut kita ittiba kepada beliau. Apa yang kurang di Rasulullah? Saya pengusaha, Ustaz. Rasulullah juga sama, pengusaha dulu. Dari kecil diajarkan dagang dari negeri Makkah ke negeri Syria, negeri Syam. Betul? Kata seseorang yang warga, saya ini sebagai guru, sebagai mu'aliman. Rasulullah guru bangsa, betul? Saya ini pemimpin, kata Pak RW, kata Pak RT. Rasulullah memimpin bangsa dan negara, bangsa Arab pada masa itu. Saya ini kepala keluarga. Rasulullah punya anak istri, sama seperti kita. Makanya kalau mau nyontoh akhlak Rasulullah dalam rumah tangga, contohlah Rasulullah. Sampai kita nanti menjelang akhir hayat, kita contoh. Apa perintahnya? Ya salah satunya tolak ilmu. Di sini kalau malam Senin udah disiasati, saya Ustaz Fajar, Ustaz Ipan, sama Pak Budi, sama Pak Paul. Gimana caranya? Ya taktik supaya tetap ada. Dari pandai bisa ditarik ke maghrib kali ya. Banyak seperti ini nih, ditarik. Kali bagiannya walaupun mau makan, kita sampingkan dulu, kita taklim dulu. Kayak di Mekah, di Nabawi, cuma sekian menit, 15 menit selesai. Kemudian kajian langsung sholat sunnah. Tetap aja saya ujung-ujungnya mah sholat ya kata yang ngaji itu juga ya Ustaz ya. Itu heran saya. Apa mesti dikasih reward gitu ya? Yuk 10 pendatang pertama mendapat yang merah kayak begini. Heran saya. Kalau ibu, bapak kita sama Rasul, ingat sama kola sahabat Sayyidina Ali, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Man masa
li talibil ilmi khutuwataini man massa li talibil ilmi khutuwataini siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu walaupun 2 langkah. Saya mau tanya sama ibu, Bu, dari rumah ibu ke sini berapa langkah? Lebih nggak dari 2 langkah? Lebih. Bapak dari rumah bapak sampai masjid ini lebih nggak 2 langkah? Lebihnya itu kita pasrahkan sama Allah, akan Allah lipat gandakan keberkahannya. Amin. Ya, lanjutkan lagi. Wajalasa indal alimi, dan siapa di antara mukminin mukminat yang duduk beserta orang-orang adil sa'ataini, walaupun cuma 2 jam. Bapak duduk di sini sama saya, itu udah ada 2 jam belum? Belum. Berarti kalau belum ada 2 jam, kita satu sampai jam 11 sanggup? Sanggup? Bapak mau main sanggup baik, saya ini nggak sanggup. Emang kata dokter apa duduk gini baik? Udah bapak mah enak makan kacang, ya kan? Saya mah ngebelak-belak dari tadi. Udah, iya. Ya. Oh gitu. Subhanallah. Udah gitu saya tinggal ditungguin sama kiwil lagi, ya kan? Saya ditungguin kiwil, kata Pak Kiwil, Pak Ustadz nanti hadir ya, tutup doa, insya Allah. Kalau nggak tutup doa, saya tutupnya sama tutup nasi kumpulin aja. Kalau nggak keburu saya. Kayak kemarin saya dikatakan, Pak, saya kaget pas datang. Asisten saya ngomong, Pak, tendanya udah dirobohin. Oh, alhamdulillah saya bilang. Orang saya kehujanan dari PCS. Masya Allah. Jadi tinggal makan, alhamdulillah. Makanya saya itu ragu-ragu mau makan, mau nyamnya udah malah melek, saya malu. Masya Allah. Ada malu saya ketik perut saya lapar, jangan makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bodoh amat yang lagi berkulit nendak makan ya, bukan salah saya. Ini makan kondisi susu aja. Nah, kemarin Pak Ustadz Pajar minta potong saya. Kayaknya ada udah di sana. Saya dari tadi nengokin begini, tema sama potong saya. Karena pindah rotasi, berarti potong saya di sana sebagai saksi. Subhanallah. Biasa tak kalau selebritis begitu, fotonya di mana-mana. Ayo, saya ulang. Manjalasa indal alimi sa'ataini, siapa yang duduk bareng dengan ahli ilmi walaupun cuma 2 jam, wasami'a, dan mau mendengarkan indal alimi, apa yang disampaikan oleh ahli ilmi. Apa kata Sayyidina Ali? Fama'wahul jannah, fama'wahul jannah, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mesti iya kalau pengajian bapak-bapak harus sholawatan kayak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu mah ngaji, manggil-manggil yang ngaji. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi
ngomong gitu di rumahnya. Gue juga udah tahu malam ini mau lihat. Gue juga nggak jalan, bentar lagi turun. Udah PA kan? PA udah kagak pergi nyumpain kita lagi. Yang kasihan kan Pak Samir sama panitia. Mikaul Usman gimana nih guys? Bapak Ustadz Irwan gimana? Ya nggak? Ustadz Irwannya datang fotonya kagak dibawa kemarin. Mahal-mahal saya tuh dipoto. Masya Allah. Itu gara-gara orang yang nggak pergi ngomongnya yang ada-ada aja. Ucapan itu dong. Makanya kita wajib bersolawat. Kita 100 kali sehari semalam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ada sahihul hikayat seperti ini, Bu. Ibu. Nih, ceritanya begini, Bu. Ibu terserah Ibu. Mau percaya mau kagak di dalam kitab Tadul di dalam kitab kalangan Imam Ghazali, Bu. Muka Syafatul Qulub ada cerita seperti ini. Ada seseorang yang hidupnya itu beragama, akhlaknya jauh dari agama, anaknya banyak dihidupi dengan segala macam penghasilannya yang menzalimi orang lain, menipu, merampok, mencuri, zina, kemudian khamr, segala macam dia lakukan. Suatu ketika dia itu dalam kejenuhan. Dalam kejenuhan dia sakit, ingat akan kematian. Ketika dia akan kematian, dia meriang di sebuah tempat. Anaknya kemana, bininya kemana, dia itu benar-benar mabuk. Tapi dia merasakan kayaknya ini gua mabuk gak sembarang mabuk. Dari mulai cium, kopi miring, brandy, vodka, bir angker, semua dilakukan sama dia sama botol-botolnya. Sampai jalannya sempoyongan nyusruk, rokok dari mulai dia melinting, cimeng, wah. Kemudian sabu, isok, tapi dia merasakan kayaknya gua bukan mabuk sembarangan ini, kayaknya gua mau meninggal dunia. Dia datang ke rumahnya, lalu Assalamualaikum. Dia assalamualaikum lagi mabuk. Lagi buka pintu, istrinya lagi baca Quran. Dia minta, tolong, kayaknya saya nggak lama lagi. Saya takut dengan mati. Saya banyak dosa. Sama istrinya dikerokin, dipijitin sampai dia tidur dikasih air hangat. Kemudian dia tulisan, emang benar kan menjelang akhir hayatnya, yaitu kayaknya berikan hidayah sama Allah. Dia menyesal. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, maka segeralah bertobat kepada Allah dan segala dosa-dosa dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Dia menjelang akhir hayatnya dikasih hidayah. Apa dikasih hidayah? Dia bisa menghadapi kematian. Kenapa? Dia merasakan bahwa banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Karena adanya bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyari wa jaradi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyari wa
tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi al-Syaf'i wal Karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi al-Syaf'i wal Karami. Al-Fatihati rakan alamin, ya Mu'ailal yudi wal Karami. Orang nanti yang sekarang kan seperti itu. Nah, si bapak ini merasakan mau akhir hayatnya, ngomong ke istrinya, kira-kira kalau aku mati, aku diterima kayak tobat aku. Apa? Ketika itu dalam keadaan menggigil, dia datang keluar rumah. Ketika keluar rumah dia gelisah takut dengan ajalnya datang. Dia sampai sempoyongan, bukan mabuk, tapi dia udah sadar, cuman dia takut mati. Apa? Ada seorang kiai ngomong gini, wahai kaum muslimin muslimat, siapa di antara kaum muslimin muslimat yang membiasakan mendawamkan sholawat Jibril dalam bilangan tak terhingga, maka dia akan diberikan hidayah dan syafaat dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah mautnya husnul khotimah. Subhanallah. Ada ketika dia pulang, dia dengerin setelah dengerin dari kejauhan, dia di rumah dawamin sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sepanjang malam dalam kegelisahannya itu yang didawamkan. Benar diberikan keberkahan. Hidupnya yang tadinya dengan biaya haram, dana haram, makanan haram untuk keluarganya, dia itu sudah ditinggalkan, jatuh miskin. Tapi di tengah kemiskinannya, karena dia mendawamkan yakin sholat, setelah sholat dia mendawamkan sholat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika suatu hari ada orang kesurupan? Ketika kesurupan, Pak Kiai sedang tak ada di tempat, para tabib sedang tak ada di tempat. Dia lagi zikir di rumahnya, di rumah biliknya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu limas lagi nyariin orang yang bisa ngejampe, yang bisa nyembuhin, meruqyah orang yang kesurupan. Dengar itu, langsung ketok pintu rumah itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam 3 malam dibuka pintu. Ada apa Pak? Saya salah apa? Saya kan udah gak nyuri, saya gak merampok. Enggak. Aku mau minta tolong. Apa yang bisa aku tolong? Aku gak punya apa-apa. Nih, dengerin. Ini di kampung sebelah, itu di RT-nya RT, di Pak RT-nya Pak Yanto, ada orang kesurupan, sumpamanya. Tolong dong, kayaknya kamu bisa. Si fulan itu ngomong, saya nggak bisa apa-apa. Kamu, masa dia nggak bisa apa-apa? Kamu tadi gigit, kayaknya baca sholawat. Apa yang terjadi? Saya cuma bisa ini doang. Dia tolong ya, dipaksa dibawa ke rumah orang yang kesurupan. Itu cuma saya baca apa ya. Tapi ingat, kalau kiai yang tadi ceramah, siapa yang biasa mendawamkan sholawat Jibril, maka akan Allah berikan hidayah, akan Allah berikan syafaat, dan Rasulullah akan berikan syafaat atas orang tersebut. Akhirnya apa? Dari orang yang kesurupan itu diambil air, dibacakan, bacanya cuma 11 kali. Ihda asyarah sanatan, ihda asyarah 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang yakin juga, saya bisa nggak ya duit? Saya bisa nggak ya? Kamu sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas udah di tempat, udah di tempat diminumkan. Tolong diminumkan sama anak diminumkan, tolong diminumkan, diusapkan ke ubun-ubunnya sambil baca sholawat Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar subhanallah, tuh orang yang tadinya beragama tambah keimanannya gara-gara syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disembuhkan, dibikin keluar. Ngomongnya apa? Panas. Air apa yang kau minumkan kepadaku? Kata yang tadi kesurupan jinnya ngomong begitu. Aku gak tahan, lebih baik aku keluar daripada anak ini. Keluar, apa kata si Lima? Tuh kan, bener kan? Kata lu kamu gak bisa apa-apa. Ternyata ini kamu bisa. Akhirnya dari situ, tadinya udah putus asa gara-gara sering baca sholawat Jibril kepada Rasulullah bersolawat. Ternyata Allah kasih kehidupan baru. Subhanallah. Percaya Bu? Percaya Pak? Kalau percaya, saya doakan yang lagi sakit, insya Allah Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi kerek, yang lagi nanggung bulan, kan sekarang tengah-tengah bulan. Ya biasanya kan udah mulai ketak tuh, pulus, slip gaji udah lega, ya kan? Nah saya doakan mudah-mudahan lancar rezekinya, amin. Besok lagi mau berangkat kerja, rezekinya ada, amin. Ya kita baca sholawat di dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Safari Maulid kali ini. Pertama, kita sebagai umat Rasul yang ada di era globalisasi dan era digitalitas, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, amin. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Papuania kita, amin. Kita buktikan bahwa umat Rasul itu insya Allah kita damai, betul. Walaupun tetangga kita berbeda agama, tetapi kita selalu rukun bermasyarakat, amin. Kita tingkatkan kualitas ukhuwah dengan keluarga. Ukhuwah yaitu ukhuwah dalam rumah tangga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Ajarkan, kenalkan anak-anak kita dengan Allah. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta dan mengikuti ittiba kepada Rasulullah SAW. Ajarkan akhlak, ajarkan adab. Adab, akhlak bukan hanya untuk orang-orang di bawah di luar sana. Diajarkan akhlak untuk tukang ojek, diajarkan akhlak untuk tukang dagang, diajarkan akhlak untuk orang-orang yang nggak benar. Ustaz juga perlu akhlak, betul. Kalau kiai ustaz nggak pakai akhlak, memandang remeh orang-orang di luar sana, ustaz kan bakal laku, betul. Mau nyeramain siapa, betul. Kalau semua orang pintar semua, jadi kiai semua, jadi ustaz semua, kira-kira ustaz laku nggak? Nah makanya ustaz juga perlu akhlak. Dengan cara apa? Walayaqulu qawlan sadidan, dengan kata-kata yang beradab, kata-kata yang bagus, mengandung hikmah. Nah, saya berdoa dari kesimpulan ini, insya Allah di Gria Sukadami ini wabil khusus di lingkungan
Kepemerintahan Bapak RW RI Iskandar, insya Allah senantiasa selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, meneladani akhlak Rasul, diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang Al-Fatih sampaikan. Ustaz doa, nanti ada Ustaz baca ya. Saya tanya ada Ustaz Ifan, ada Ustaz Ifan berhubung saya buku Amak Kiwil, takut saya nggak masuk TV, ya kan? Nah, saya mungkin cukupkan sekian, bukan kangen insya Allah. Kalau ada sumur di ladang, mulailah kita mengembang maju. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bisa bersuah lagi. Amin ya Rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan ini semua jadi saksi bahwa Rasulullah tadi hadir di tengah-tengah kita. Amin. Buktinya ketika Mahalul Qiyam, Ustaz Fajar membimbing kita, Allah menunjukkan barokah itu dengan curahan air hujan yang adem. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Dan Al-Fatih kita bacakan surat Al-Fatihah. Wabil khusus untuk kedua orang tua saya, dalam sebulan kemarin Al-Fatih ditinggalkan ibunda dan ditinggalkan oleh ayahanda. Dalam sebulan tanggal 23 Agustus ibu saya berpulang ke Rahmatullah. Tanggal 25 September hari Minggu ditinggalkan oleh ayah. Dan terima kasih kepada jemaah yang kemarin sudah ikutan dia sama Pak RW sama DKM ke kediaman saya di Jombor. Kita doakan wabil khusus kedua orang tua saya, umumnya orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah berpulang ke Rahmatullah. Ada hadihnya wali kuliniatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kedua kalinya yaitu doa untuk dibacakan oleh Bapak Ustaz Irfan Fakih kepada beliau mudah-mudahan